Para siswa, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam pelajaran agama Katolik dan budi pekerti. Pagi hari ini kita akan memulai bagian baru mengenai pembahasan kita dalam pelajaran agama Katolik dan budi pekerti, yaitu berkaitan dengan nilai-nilai dasar yang diperjuangkan Yesus. Kita mengerti apa yang diperjuangkan Yesus. Dalam pembelajaran kita minggu-minggu yang lalu sudah kita bahas bersama bahwa yang diperjuangkan oleh Yesus adalah terwujudnya kerajaan Allah bagi manusia. Nah, pada kesempatan ini satu bagian dari apa yang pernah diperjuangkan oleh Yesus itu akan kita dalami bersama, yang berkaitan dengan nilai-nilai dasar yang diperjuangkan oleh Yesus, yaitu mengenai kebebasan anak-anak Allah. Kita akan melihat bersama mengenai apa kebebasan, lalu makna kebebasan itu apa bagi kita, dan hal-hal lain yang berkaitan kita sebagai anak-anak Allah. Kompetensi dasar yang menjadi dasar pembelajaran kita pada bagian ini adalah beriman akan Yesus yang memperjuangkan nilai-nilai kerajaan Allah. Yang kedua, berkaitan dengan sikap sosial, kita percaya diri dalam mewujudkan nilai-nilai kerajaan Allah yang diperjuangkan oleh Yesus. Dan aspek pengetahuan, kita memahami nilai-nilai kerajaan Allah yang untuk mengembangkan hidup bersama. Dan yang terakhir, berkaitan dengan keterampilan, kita bisa melakukan aktivitas, misalnya menemukan dan menuliskan ayat-ayat kitab suci, menghias ayat kitab suci, atau membuat moto yang berhubungan dengan nilai-nilai kerajaan Allah demi hidup bersama yang lebih baik. Nah, pada pembahasan kita kali ini, setelah akhir pembelajaran, Anda diharapkan nanti mampu mengartikan apa itu kebebasan. Kemudian menemukan makna dan fungsi dari kebebasan. Lalu bagaimana hubungan kebebasan dan tanggung jawab, serta kebebasan anak-anak Allah seperti yang diajarkan Yesus, dan yang terakhir mewujudkan kebebasan dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang menjadi dasar pembelajaran kita. Setelah akhir pembelajaran ini, paling tidak Anda nanti bisa menjelaskan ke-6 hal ini. Para siswa, kalau kita mendengar atau membaca kata kebebasan merupakan kata bentukan dari akar kata bebas, yang memiliki arti lepas dari. Artinya tidak terhalang, tidak terganggu, sehingga dapat bergerak, berbicara, atau berbuat. Nah, ini yang dimaksudkan dengan bebas. Jadi bebas itu memiliki arti lepas dari. Tidak ada penghalang, tidak terganggu, sehingga dari situasi itu memungkinkan kita bisa untuk bergerak, bisa berbicara karena tidak ada gangguan, kita bisa berbuat sesuatu karena lepas, karena tidak ada gangguan, tidak ada penghalang ya, yang merintangi kita untuk melakukan hal-hal itu. Ini yang dimaksud dengan bebas. Kemudian dari kata bebas itu setelah dibentuk dengan awalan ke dan akhiran an, maka akan memiliki arti keadaan bebas atau merdeka. Ya, dengan demikian kebebasan itu diartikan sebagai keadaan bebas atau merdeka. Ini dari istilah dari kata kebebasan. Nah, lalu nanti akan kita bahas bersama bagaimana apa yang dimaksud dengan kebebasan sebagai anak-anak Allah. Nah, para siswa, sejak kita lahir, Allah telah memberikan anugerah istimewa kepada manusia. Anugerah apa? Anugerah istimewa itu Yang pertama memiliki akal budi
Dengan akal budi kita bisa berpikir, kita bisa merasakan, ya. Lalu dengan akal budi pula kita bisa mengenal Allah. Ya, dengan akal budi kita bisa mengenal Allah. Mungkin direfleksikan dari peristiwa-peristiwa hidup yang ada, yang dialami oleh manusia dalam keseharian. Mungkin sebelum adanya agama-agama modern misalnya seperti Hindu, Buddha, Katolik, Islam dan sebagainya, di masyarakat-masyarakat lokal sudah mengenai Allah yang direfleksikan melalui pengalaman-pengalaman hidup mereka. Tentu Allah itu yang dimaksud mereka adalah dengan cara pandang mereka. Misalnya, seringkali terjadi bencana alam dan orang tidak lagi bisa mengatasi bencana alam itu, banjir, tanah longsor atau apa gitulah, ya. Nah, lalu orang berpikir ini ada kekuatan luar biasa yang melampaui kemampuan manusia. Nah, lalu dari situ mungkin direfleksikan lalu bahwa ada Allah yang mengendalikan alam semesta. Nah, ini hanya muncul karena manusia memiliki akal budi. Yang berikutnya adalah kehendak bebas. Nah, kehendak bebas. Nah, dengan kehendak bebas itu, dengan akal budi itulah kita memungkinkan untuk bisa melakukan sesuatu. Ya, melakukan. Dan yang berikutnya adalah hati nurani. Melakukan sesuatu berdasarkan apa yang dicapai dari akal budi itu pasti harus disertai dengan hati nurani. Supaya apa? Supaya apa yang kita tindakan, apa yang kita lakukan itu tidak hanya bermanfaat bagi dirinya sendiri, tetapi bermanfaat juga bagi orang lain, bagi alam sekitarnya. Tanpa adanya hati nurani, mungkin kita akan bertindak semaunya sendiri dan mungkin akan menjadi masalah, akan menjadi penghalang, akan menjadi persoalan bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, inilah Allah memberikan anugerah istimewa di dalam diri kita yang patut kita syukuri. Nah, karena Allah memberikan kepada kita, ya, memberikan kepada kita hati nurani, kehendak bebas, kemudian akal budi, menjadikan manusia itu bermartabat luhur. Itulah yang membedakan antara manusia dengan ciptaan yang lain. Mungkin hewan tidak memiliki akal budi, tetapi mungkin tidak sebaik manusia. Ya, tidak sebaik manusia. Apakah dia memiliki hati nurani? Mungkin punya. Kehendak bebas mungkin juga punya, tetapi tidak sebaik manusia. Nah, maka dari itu manusia dinamakan manusia yang bermartabat luhur. Nah, kehendak bebas inilah yang akan kita bahas dalam pembelajaran kita hari ini. Kehendak bebas adalah kemampuan yang berakar dalam akal budi dan kehendak untuk bertindak atau tidak bertindak, untuk melakukan ini atau itu, supaya dari dirinya sendiri melakukan perbuatan dengan benar. Nah, jadi kehendak bebas itu ada batasannya, tidak lalu menjadi sebebas-bebasnya. Nah, kehendak bebas itu muncul atau merupakan kemampuan yang berakar dari apa? Dari akal budi tadi. Dari akal budi kita berpikir lalu kita bisa berbuat. Ya, kita berbuat, memiliki kemampuan bertindak, ya, bertindak atau tidak, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Untuk apa? Untuk melakukan ini itu, untuk melakukan misalnya saya mau menyiram tanaman yang layu atau tidak. Itu kehendak bebas saya, muncul di dalam diri saya. Saya melakukan atau tidak, itu adalah kehendak bebas, apalagi tidak ada orang yang nyuruh. Saya hanya melihat, oh di sana ada barang jatuh. Itu barang berharga milik orang lain pasti yang tertinggal. Saya akan mengambil untuk kumiliki atau kuserahkan kepada orang yang memiliki barang itu, atau kepada orang yang mungkin memiliki kemampuan untuk menyampaikan kepada orang itu. Nah, ini adalah kehendak bebas yang muncul di dalam diri kita. Ya. Nah, tentu kehendak bebas untuk melakukan atau tidak melakukan hal ini atau hal itu tadi di dalam dirinya itu untuk melakukan perbuatan yang benar. Tujuannya adalah untuk melakukan perbuatan yang benar. Nah, ini kehendak bebasnya dibatasi dengan kehendak yang benar ini. Yang berikut, kehendak bebas
Karena Allah bermaksud menyerahkan manusia kepada keputusannya itu. Dari kehendak bebas itu Allah menyerahkan manusia untuk keputusannya sendiri. Tadi saya katakan, kalau saya melihat tanaman yang layu, tanaman di pot yang layu, saya melihat kalau ini tidak disiram dia akan mati. Ya. Maka Allah bermaksud menyerahkan keputusannya pada diri saya. Saya diberi penglihatan, saya diberi mata untuk melihat ada sesuatu yang perlu saya lakukan. Saya tolong. Tanaman ini layu, saya bisa mengambil air tidak sampai 5 menit misalnya, saya ngambil air, menyiramkan dan tanaman ini akan hidup kembali. Nah, itu semua diserahkan kepada kita, keputusan untuk melakukan itu diserahkan kepada kita. Nah, kalau tanaman itu saya siram lalu menjadi hidup, maka akan memberikan kehidupan, mungkin akan memberikan keindahan, akan memberikan manfaat bagi orang lain juga, tidak hanya pada diri sendiri. Tapi kalau saya tidak melakukan sesuatu, ya mungkin saya tidak rugi, tetapi orang lain mungkin juga akan rugi. Nah, ini dari kehendak bebas itu Allah bermaksud menyerahkan kepada kita keputusan kita sendiri. Seperti yang dikatakan di dalam kitab Putra Sirak, dikatakan ketika Tuhan menciptakan manusia pada awal mula, Dia memberi mereka kuasa untuk mengambil keputusannya sendiri. Jadi kehendak bebas itu diberikan kepada kita supaya kita mengambil keputusannya sendiri. Itu saja sudah tertulis di dalam kitab Putra Sirak. Kitab Putra Sirak itu tentunya muncul sudah ada sebelum Yesus ya, sebelum Yesus. Nah, ini catatan-catatan mengenai apa yang ditulis oleh Putra Sirak ini. Di sana sudah dikatakan ketika Tuhan menciptakan manusia pada awal mula, Dia memberi mereka kekuasaan untuk mengambil keputusannya. Dia itu siapa? Adalah Allah. Mereka itu siapa? Adalah manusia. Manusia mengambil keputusannya sendiri. Nah, ini dasarnya. Nah, dari kehendak bebas, dengan kebebasannya manusia dimungkinkan untuk mencari penciptanya dan mengabdi kepadanya secara bebas, mencapai kesempurnaan sepenuhnya dengan membahagiakan. Itu menurut Gaudium et Spes, artikel 17, dokumen gereja. Ya, di sana dikatakan, dengan kebebasan manusia dimungkinkan untuk mencari penciptanya. Siapa pencipta manusia? Adalah Allah. Dengan kebebasan kita diberi kebebasan untuk mencari Allah, menemukan Allah. Dan kita mengabdi kepadanya, kebebasan. Anda beragama atau tidak itu juga kebebasan sebetulnya. Ya. Nah, secara bebas untuk mencapai kesempurnaan sepenuhnya dengan kebahagiaan. Jadi kita dimungkinkan untuk bisa mencari penciptanya, Allah, dan mengabdi kepada Allah itu demi apa? Demi kesempurnaan dan kebahagiaan hidup kita. Nah, kalau beberapa waktu yang lalu saya membaca atau melihat ada berita itu bahwa ada seorang biksu di Tibet sana yang mencari Allah dengan tinggal di suatu biara terpencil seorang diri. Dan biara itu memang dikhususkan untuk seorang diri. Nah, untuk apa orang bersusah-susah di tempat yang sepi semacam itu? Orang bersusah-susah meninggalkan keramaian. Ada banyak orang yang tidak bisa tinggal di dalam kesepian. Bahkan judulnya dikatakan dia hidup di dalam kesepian. Apakah biksu itu tinggal di dalam biara yang jauh dari keramaian itu, bahkan di tengah danau itu ada delta begitu, lalu di situ ada biara dan hanya boleh ditinggali oleh seorang diri. Nah, mengapa harus bersusah seperti itu? Karena dia mencari sang penciptanya untuk kesempurnaan diri demi kebahagiaan dia. Nah, itu dengan dia tinggal di dalam biara yang suci, yang sunyi semacam itu, dia memungkinkan untuk bisa bermeditasi, berjumpa dengan Tuhannya. Nah, ini kebebasan. Nah, kebebasan. Sang biksu itu diberi kebebasan juga, saya kira. Dia mau menerima tinggal di dalam biara yang bersama-sama dengan teman-temannya, anggota biara, atau diberi kemungkinan, ditawari kemungkinan kamu bisa tinggal di sana, di biara itu seorang diri. Nah, ini kebebasan.
jauh sebelum Yesus muncul juga, atau setelah Yesus muncul juga, setelah Yesus berada di dunia juga ada banyak orang yang pergi ke padang gurun untuk apa? Untuk bermeditasi, untuk berdoa, meninggalkan keramaian untuk mencari Tuhannya. Nah, ini adalah kehendak bebas demi kebahagiaan dia. Nah, para siswa, kebebasan memiliki dua arti. Yang pertama, kebebasan itu berarti bebas dari. Nah, bebas dari. Orang bebas itu bebas dari. Dari apa? Manusia ingin bebas dari hal-hal yang menghambat dirinya untuk berkembang dan mengaktualisasikan diri. Saya kira kita juga sebagai manusia ingin bebas dari. Ada unsur-unsur ingin bebas dari. Bebas dari ngantuk, bebas dari lapar, bebas dari apa lagi? Nah, itu yang dimaksud. Nah, bebas dari rasa sakit, bebas dari kekhawatiran, bebas dari bencana, bebas dari rasa cemas, bebas dari rasa takut, bebas dari penderitaan, bebas dari tekanan, bahkan di dalam doa Bapa kami dikatakan bebaskanlah kami dari pencobaan. Nah, ini. Jadi bebas itu memiliki dua arti, bisa berarti bebas dari. Ya, siapa sih yang kepingin mendapatkan bencana? Kan tidak mungkin. Tidak ada orang yang kepingin mendapatkan bencana. Tidak ada juga orang yang kepingin mendapatkan tekanan batin. Nggak ada. Nah, ini. Jadi bebas dari. Yang kedua adalah bebas untuk. Manusia juga harus bebas untuk melakukan segala sesuatu yang baik dan benar dalam upaya mencapai kesempurnaan hidup. Jadi manusia bebas. Ya, manusia juga harus bebas untuk melakukan segala sesuatu yang baik dan benar dalam upaya mencapai kesempurnaan hidup. Bebas untuk. Ya, untuk melakukan apa? Bebas. Seperti tadi saya katakan. Ya, orang bisa pergi ke padang gurun untuk bermeditasi, atau kalau dulu zaman simbah-simbah saya itu pernah bercerita ada banyak orang pergi ke tempat yang sunyi untuk bertapa di gua 3 hari, 7 hari, 40 hari begitu, tanpa makan, tanpa minum, karena ada cita-cita yang ingin dicapai. Nah, mencapai kesempurnaan diri menurut cara pandang mereka tentu. Nah, itu bebas. Kalau saya ingin mencapai kesempurnaan diri, maka ya saya bisa melakukan itu. Saya bebas untuk melakukan. Saya bebas untuk bertapa. Pertapanya 3 hari, 2 hari, atau 7 hari, atau 1 bulan, begitu, itu bebas. Diberi kebebasan pada diri kita. Nah, dari kebebasan untuk ini, maka apa yang mau disampaikan? Bebas untuk mencintai, bebas untuk menolong. Tadi saya sampaikan, ketika mungkin Anda menemukan barang milik orang lain terjatuh, Anda tidak tahu itu milik siapa. Anda bebas untuk mengambil barang itu, bebas untuk mengambil atau tidak. Nah, setelah diambil, bebas untuk memiliki untuk diri sendiri atau untuk saya serahkan kepada pemiliknya kalau di situ ada identitasnya. Nah, ini yang dimaksudkan bebas untuk. Bebas untuk memberi. Kalau kita melihat saudara-saudara kita, teman-teman kita mengalami penderitaan, nah, kita bebas untuk memberi bantuan kepada mereka. Misalnya, saudara-saudara kita yang ada di NTT sana pada saat ini sedang mengalami penderitaan karena bencana banjir. Lalu misalnya ada tawaran untuk memberikan bantuan. Bahkan di perempatan-perempatan jalan itu sudah mulai muncul ada anak-anak muda yang mencari bantuan di sana. Lalu datang pada orang-orang yang sedang berhenti di tanda lampu lalu lintas itu merah sedang berhenti, lalu dia mendatangi. Kita bebas untuk memberikan bantuan, kita bebas untuk memberikan sumbangan, memberikan atau tidak. Nah, itu bebas untuk, namanya bebas untuk. Kita bebas berkreasi, untuk beraktivitas, berpendapat, berkumpul, untuk menentukan pilihannya, untuk maju dan sebagainya. Nah, ini yang dimaksudkan bebas untuk. Jadi pengertian bebas itu bisa dipahami ada 2 hal.
Bebas dari dan bebas untuk. Nah, kedua hal ini tidak bisa terlepas di dalam diri kita. Kita pasti akan mengalami kedua hal ini. Ya, kita pasti akan mengalami kedua hal ini. Nah, kita kepengen juga bebas dari, tapi kita juga diberi kemungkinan untuk bebas untuk. Nah, ini kita tidak bisa terlepaskan. Nah, para saudara, ini mengenai kebebasan, ya, kebebasan. Lalu kebebasanku tadi tentunya tidak bisa sebagai manusia, tidak bisa akan bebas semau-maunya sendiri. Artinya apa? Bahwa kebebasanku dibatasi oleh kebebasan orang lain. Karena orang lain juga memiliki kebebasan. Nah, apa maksudnya? Kebebasan perlu dilakukan secara bertanggung jawab. Nah, maka dari itu kebebasan itu karena kita dibatasi oleh kebebasan orang lain, maka kebebasan itu perlu dilakukan secara bertanggung jawab. Supaya apa? Supaya tidak berbenturan dengan kebebasan orang lain. Itu maksudnya. Karena orang lain memiliki kebebasannya sendiri juga. Sebagai contoh, saya di rumah bebas untuk mendengarkan musik. Wong saya tinggal di rumahku sendiri kok. Mau saya setel sampai keras, menggunakan amplifier yang besar, sehingga saya bisa menikmati lagu-lagu yang saya putar. Tetapi berhubung di tempat tinggalku itu ada sekitarnya juga ada rumah orang lain, apalagi ya saya nyetel musik sudah sampai jam 12 malam misalnya, dengan suara yang cukup keras. Orang lain juga yang tetangga saya jam 12 itu memiliki kebebasan untuk istirahat. Maka dia menggunakan kebebasan untuk istirahat itu. Tetapi ketika kebebasanku mendengarkan musik dengan suara yang keras itu sampai kepada tetanggaku, terdengar oleh tetanggaku dan tetanggaku itu terhalang kebebasannya untuk istirahat, menjadi terganggu. Nah, ini yang dinamakan kebebasan itu dibatasi oleh kebebasan orang lain, dan kebebasan itu perlu dilakukan secara bertanggung jawab. Supaya apa? Supaya tidak berbenturan, supaya tidak menjadi penghalang bagi orang lain untuk melakukan kebebasannya. Sebagai contoh lagi, Anda pernah melihat tanda ini? Pasti sudah pernah lihat, ini familiar bagi Anda. Ini adalah tanda lampu pengatur lalu lintas. Nah, gunanya untuk apa? Gunanya supaya kebebasan kita itu dipertanggungjawabkan, tidak menjadi penghalang bagi kebebasan orang lain. Maka perlu ada aturan. Disepakati bersama kalau lampu pengatur lalu lintas itu warna merah, semua yang menghadap ke lampu warna merah itu, ya, pengguna jalan di situ berhenti. Memberi kesempatan kepada mereka yang menghadap pada lampu pengatur lalu lintas warna hijau untuk jalan. Apa jadinya ketika saya yang menghadapi atau yang tempat saya lewat itu ternyata lampu pengatur lalu lintas berwarna merah? Saya bebas kok untuk jalan terus, bebas. Tapi kebebasanku akan terhalang, akan menjadi penghalang bagi kebebasan orang lain yang bebas untuk menggunakan jalan yang menghadap lampu berwarna hijau tadi. Yang menghadap lampu berwarna hijau pun bebas untuk berhenti kok. Tetapi akan mengganggu kebebasan orang lain yang kepengen jalan. Nah, sebagai contoh seperti ini. Nah, coba Anda lihat ini. Ini adalah situasi lalu lintas. Situasi lalu lintas. Ya, kalau Anda perhatikan dari arah depan sana, itu lampu sudah menyala merah pasti itu. Orang sudah mulai berhenti. Nah, tapi apa yang terjadi? Coba lihat saja. Nah, ini dia. Nah, ini yang terjadi.
Anda perhatikan di mana letak kebebasan orang-orang selain mereka yang bertabrakan ini. Mereka menggunakan kebebasan mereka. Anda perhatikan dari akal budi, dari kebebasan, dari hati nurani, di sana dijelaskan akan terlihat. Iya, para siswa, Anda perhatikan. Nah, pada video ini sangat jelas terlihat ketika lampu pengatur lalu lintas sudah berwarna merah, orang sudah mulai berhenti, tetapi tadi dari depan tadi kita lihat bahwa ada orang yang menggunakan kebebasannya. Ini lampu merah, saya bebas kok untuk jalan terus. Tetapi ketika orang yang menghadap lampu berwarna hijau itu jalan, ya, warna hijau jalan, apa yang terjadi? Kebebasannya ini mereka sama-sama terhalang. Ya, kalau dari sini akan dilihat siapa yang salah. Yang salah tentu yang ketika lampu sudah berwarna merah tetapi dia tetap menerobos tadi. Ini kebebasan. Kebebasan yang berikut, kalau dikaitkan dengan hati nurani, dikaitkan dengan akal budi, di sana akan tampak. Nah, menggunakan akal budi, orang-orang yang lewat, ya, pengendara-pengendara kendaraan yang lewat tadi, mereka tahu ini ada orang yang tabrakan, sakit, jatuh, perlu ditolong. Dengan pikiran, ya, akal budi mereka, dia tahu bahwa ada orang yang perlu ditolong. Mungkin dari aspek hati nurani juga muncul, wah kasihan ya dia, ya, perlu dibantu dia. Ya. Nah, tapi lalu di sana ada aspek kebebasan, aku mau membantu atau tidak. Dari aspek hati nurani sudah ada, dari akal budi juga sudah muncul. Sekarang tinggal ada kebebasan. Kebebasan saya mau membantu atau tidak ya. Nah, saya mau membantu atau tidak itu tergantung dari keputusan kita. Dari kebebasan kita untuk melakukan, menolong atau tidak. Anda lihat ada banyak orang yang berlalu begitu saja. Beberapa orang memang memutuskan untuk membantu. Entah dia benar atau salah ketika kejadian ini terjadi, tetapi yang jelas dia sakit perlu dibantu, perlu ditolong. Maka ada beberapa orang yang turun dari kendaraannya lalu mendatangi, lalu menolong orang ini. Terlepas dia itu salah atau benar, tetapi yang dilihat adalah bahwa orang ini membutuhkan pertolongan. Nah, beberapa orang di antara ini menggunakan akal budi, menggunakan hati nurani, sekaligus juga menggunakan kebebasannya untuk menolong orang yang mengalami penderitaan ini. Nah, ini para siswa, bahwa kebebasan kita, ya, kebebasan hidup kita, itu dibatasi oleh kebebasan orang lain. Maka ini penting untuk pemahaman kita. Penting untuk dasar bagi kita untuk melakukan sesuatu. Sebelum kita melakukan sesuatu, perlu mempertimbangkan. Berdasarkan apa? Berdasarkan akal budi, berdasarkan hati nurani, dan juga berdasarkan kehendak bebas. Kalau kehendak bebas itu menuntun kita untuk melakukan sesuatu yang baik, ya, menuntun kita untuk melakukan sesuatu yang baik, maka di sanalah menjadi keluhuran martabat kita terbentuk di dalam diri kita. Ini, saya harapkan ini memberikan gambaran bagi kita mengenai apa yang dimaksud kebebasanku. Mengenai kebebasan, bagaimana kita melakukan kebebasan itu demi kebahagiaan bersama, karena kebebasan yang kita lakukan itu berdasarkan tanggung jawab. Nah, belajar dari Yesus. Yesus bertindak berdasarkan tanggung jawab, berdasarkan kebebasannya.
Ketika Yesus melihat ada orang yang kerasukan setan, Yesus bebas kok untuk membebaskan orang ini atau tidak. Pasti ada di dalam hati Yesus, bebas. Tetapi karena Yesus itu lebih mempertimbangkan keseimbangan antara akal budi, hati nurani, dan kebebasan, maka Yesus melakukan untuk menyembuhkan. Menyembuhkan orang yang kerasukan setan, membebaskan orang yang kerasukan setan, dan menyembuhkan orang yang sakit. Misalnya ini gambar yang berikutnya, ini adalah Yesus menyembuhkan orang yang buta. Nah, ini yang bisa menjadi referensi bagi kita bagaimana tindakan bebas itu dilakukan. Para siswa, pada gambar ini saya tampilkan bahwa saya membayangkan orang-orang dalam foto ini adalah merupakan perwakilan bagi orang-orang yang memiliki kehendak bebas, sudah dibebaskan, ya, orang beriman yang sudah dibebaskan. Dibebaskan dari apa? Dibebaskan dari dosa. Karena apa? Karena berkat sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus. Nah, ini merupakan hanya sekedar contoh saja, tentu foto yang ada di sana, bahwa ini saya bayangkan sebagai pribadi yang sudah dibebaskan oleh Allah dari apa? Dari penderitaan akibat dosa. Ya. Berkat sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus. Karena orang-orang yang di sini adalah orang-orang yang beriman kepada Yesus, maka dia telah dibebaskan. Berkat sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus, dia dibebaskan, mereka dibebaskan dari belenggu, dari halangan dosa yang memungkinkan penderitaan. Nah, karena itu orang-orang beriman memiliki tugas, atau tugas manusia adalah juga membebaskan sesama. Membebaskan sesama dari apa? Dari tindakan sewenang-wenang dan dari keterikatan pada dosa yang mengakibatkan maut. Nah, karena itu orang yang beriman kepada Yesus yang sudah dibebaskan ini memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membebaskan sesamanya, melakukan tindakan yang tidak sewenang-wenang, ya, membebaskan sesama dari tindakan sewenang-wenang. Tindakan sewenang-wenang misalnya apa? Misalnya juga bully terhadap sesama itu juga merupakan tindakan sewenang-wenang. Bully bisa disampaikan melalui kata-kata langsung yang keluar dari mulut kita, juga bisa juga melalui tulisan-tulisan. Bahkan melalui gestur tubuh kita saja memungkinkan kita juga bisa melakukan bully terhadap sesama. Nah, ini. Nah, maka orang-orang yang sudah dibebaskan dari dosa berkat sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus ini memiliki tugas untuk membebaskan sesamanya dari tindakan sewenang-wenang. Minimal tidak melakukan tindakan sewenang-wenang yang merugikan orang lain itu tidak dilakukan oleh dirinya sendiri. Kalau setiap orang melakukan hal ini, maka tidak akan terjadi tindakan sewenang-wenang. Tindakan yang merugikan orang lain. Nah, selain daripada itu juga membebaskan manusia dari dosa, keterikatan dari dosa. Nah, ini merupakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang beriman, sebagai anak-anak Allah. Nah, kalau kita sudah dibebaskan dari dosa karena kita sebagai anak-anak Allah yang mengikuti Yesus Kristus dan berkat sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus, kita telah dibebaskan dari belenggu dosa, maka kita juga wajib membebaskan sesama. Minimal kita tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan oleh orang lain. Kalau di dalam pembelajaran kita yang lalu saya katakan bahwa dengan baptisan sebagai tanda kita masuk di dalam persekutuan orang-orang beriman, kita memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mewartakan kerajaan Allah. Nah, kerajaan Allah itu bisa diaplikasikan di sini di dalam kita membebaskan sesama dari tindakan sewenang-wenang.
Karena apa? Dengan mewartakan kerajaan Allah, kita mewartakan damai, mewartakan kebahagiaan, mewartakan keselamatan, mewartakan persaudaraan kepada sesama yang membuat orang mengalami kebahagiaan, mengalami diselamatkan. Kalau kita melakukan sesuatu yang merugikan orang lain, tentu kita tidak mewartakan karya keselamatan Allah, kita tidak mewartakan kerajaan Allah. Nah, mari kita bersama-sama sebagai pribadi, entah kita beragama Katolik, entah tidak beragama Katolik, tetapi nilai dasar tentang kerajaan Allah ini bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari kepada siapapun, ya, kepada siapapun. Hanya dibungkus dengan bahasa-bahasa iman Kristiani dengan istilah kerajaan Allah ini. Nah, saya kira Anda yang beriman selain Katolik juga Anda yakin bahwa Anda sudah diselamatkan atau diselamatkan oleh Allah. Minimal kita memiliki tugas untuk mewartakan kebahagiaan kepada setiap orang, ya, dengan bahasa iman Anda masing-masing. Pasti setiap agama mengajarkan hal ini. Mari kita gali bersama sesuai dengan iman keyakinan kita. Nah, para saudara, kita sudah mempelajari bersama mengenai kebebasan anak-anak Allah. Kebebasan itu hendaknya menjadi sarana untuk mendekatkan diri dengan Allah. Nah, dengan kebebasan yang kita miliki, tadi kata kita tidak bisa terbebas dari bebas dari dan bebas untuk. Bebas untuk artinya kita bebas untuk melakukan sesuatu. Nah, dan kebebasan itu pasti dibatasi oleh kebebasan orang lain supaya tidak merugikan sesama. Tadi sudah jelas di dalam film tadi. Karena itu kebebasan itu hendaknya kita pakai sebagai sarana untuk mendekatkan diri dengan Allah. Nah, maka bebas untuk artinya lalu menjadi bebas untuk melakukan sesuatu yang baik. Nah, kita yakin kalau kita melakukan sesuatu yang baik itu pasti mendekatkan kita dengan Allah. Sekalipun kadang-kadang baik juga memiliki arti berbeda antara orang satu dengan yang lain. Nah, yang kita maksud baik belum tentu juga dimaksud oleh orang lain baik, karena kita masing-masing memiliki standarnya sesuai dengan keyakinan, sesuai dengan pengalaman yang kita miliki. Tetapi kalau dasar kita adalah melakukan sesuatu yang baik, biarlah tetap yang kita lakukan adalah hal-hal yang baik. Nah, karena itu kebebasan perlu dijalankan sesuai dengan kehendak Allah. Nah, ini karena kebebasan itu hendaknya menjadi sarana mendekatkan diri pada Allah, maka kebebasan perlu dijalankan sesuai dengan kehendak Allah. Sesuai dengan kehendak Allah itu apa? Tadi kalau bebas untuk saya, bebas menolong orang yang kecelakaan tadi atau tidak. Nah, bebas. Tetapi kalau hati nurani kita mendorong kita untuk melakukan, untuk menolong dia, membantu dia, entah mengangkat ke pinggir yang orang yang jatuh tadi, atau mencarikan tumpangan untuk dibawa ke rumah sakit misalnya dan sebagainya. Itu tentu contoh-contoh yang besar. Nah, itu merupakan ya dorongan hati nurani tadi adalah untuk berasal dari Allah, sesuai dengan tuntunan Allah. Tetapi kalau saya bebas untuk melakukan, ya di sana ada barang milik orang lain, saya bebas untuk mengambil dan untuk saya miliki kok. Uang itu saya membutuhkan misalnya. Nah, apakah hal semacam ini merupakan tindakan sesuai dengan kehendak Allah? Tentu bukan. Ya, tentu bukan. Nah, disinilah yang dimaksud dengan kebebasan anak-anak Allah. Tidak perlu kita memperdebatkan Allah kok punya anak. Ya, tidak perlu memperdebatkan itu. Allah mempunyai anak atau tidak itu kadang-kadang dipersepsikan atau ditafsirkan oleh manusia seolah-olah kita menjadi Allah. Ya, Allah itu tidak beranak. Allah itu tidak bercucu misalnya. Ya, Allah mau beranak atau tidak itu kan juga
kebebasan Allah. Ya, kebebasan Allah. Nah, semacam itu. Jadi yang dimaksud di sini ya kebebasan anak-anak Allah artinya kita sebagai pribadi yang mengimani sebagai Allah penyelamat kita, maka kita menampilkan diri sebagai anak-anaknya, begitu saja. Nah, ini para siswa yang kita pelajari pada kesempatan hari ini. Selamat belajar. Anda bisa memperdalam dengan membaca buku yang ada di dalam buku teks Anda untuk mendalami ini. Saya harap ini memberikan gambaran. Nah, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Terima kasih untuk perhatian dan kesediaan Anda untuk mempelajari hal ini. Selamat pagi.